Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hopipa Muhaimini Siregar, NPM 188210077. Baiklah, di sini saya akan mereview Jurnal Kultur Jaringan Lanjutan, mata kuliah Perbanyakan Tanaman, materi tentang kultur jaringan. Di sini, judul jurnal kultur jaringan lanjutan yang akan saya review adalah Induksi Kalus serta Regenerasi Tunas dan Akar Cabai melalui Kultur in vitro. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Iva Manzila, Sri H. Hidayat, Ika Mariska, dan Sriani Suji Prihati. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2010. Pada pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa produksi tanaman cabai sangat rendah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya teknik budidaya yang belum tepat, pemupukan, dan hama penyakit. Untuk menangani hal tersebut, pengendalian hama penyakit sudah banyak dilakukan. Di antaranya adalah pengembangan varietas lahan. Dalam pemuliaan, sumber gen ketahanan suatu patogen pada tanaman sangat terbatas dan sulit untuk memindahkannya dalam persilangan biasa. Salah satu cara untuk memindahkannya adalah dengan menggunakan metode kultur in vitro untuk mendapatkan populasi varian somaklonal. Untuk melakukan regenerasi pada tanaman cabai itu sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan informasi tentang penelitian maupun studi regenerasi tanaman cabai belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa peneliti hanya melakukan penelitian pada regenerasi paprika atau cabai manis. Untuk itu, beberapa usaha yang dilakukan untuk meregenerasi tanaman cabai yang efisien adalah dengan menentukan pengamatan parameter yang lebih spesifik pada tanaman. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memperoleh teknik induksi dan regenerasi kalus yang tepat untuk perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan. Selanjutnya, bahan dan metode penelitian ini. Penelitian dilakukan di laboratorium biologi sel dan jaringan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian di Bogor dari bulan Agustus 2007 sampai Desember 2008. Bahan tanaman yang digunakan adalah benih 3 kultivar cabai. Sebagai sumber eksponen digunakan kecambah dari benih cabai yang dikecambahkan secara in vitro. Sebelum dikecambahkan, benih dari masing-masing kultivar direndam dalam aquades dan dikocok selama 12 jam. Untuk sterilisasi benih selanjutnya, dilakukan perendaman kembali dengan alkohol 70% dalam waktu 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan larutan HgCl2 0,2% selama 2 menit, Na-hipoklorit 30% dan 20% masing-masing selama 10-15 menit. Kemudian dicuci kembali dengan aquades yang steril. Setelah disterilisasi, ini masing-masing kultivar tersebut dikecambahkan dalam botol kultur dengan media dasar MS atau muracide dan skog agar. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah induksi pembentukan kalus. Dalam induksi pembentukan kalus ini dilakukan pada media dasar
Muraszek and Cook agar atau MS. Komposisi MK yang akan diuji adalah yang pertama MS plus BAP plus yang pertama adalah MS plus BAP 3 mg per liter plus NaA 1 mg per liter atau dengan namanya disebut MK1. Selanjutnya MK2 atau media kultur kalus, induksi kalus. Komposisinya adalah MS ditambah BAP 5,0 mg per liter ditambah NaA 1 mg per liter. MK2. Selanjutnya MK3 MS plus BAP 7,0 mg per liter ditambah NaA 1 mg per liter. MK3. Sebagai bahan eksplannya digunakan potongan daun muda, hipokotil, dan ujung akar dari kecambat benih cabai. Masing-masing jenis eksplan ditumbuhkan dalam botol kultur yang berisi MK 20 ml. 5-12 eksplan cabai per botol. Percobaan untuk setiap jenis eksplan dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 10 ulangan. Tiap perlakuan terdiri atas 1 botol. Perlakuan terdiri atas 3 jenis MK, yaitu MK1, MK2, dan MK3. Semua kultur diinkubasi pada suhu berkisar 25-27 derajat Celcius. Di bawah sinar matahari lampu fluoresen dengan intensitas cahaya 800 sampai 1000 lux 16 jam per hari. Pengamatan dilakukan setiap hari hingga 4 bulan setelah inkubasi. Parameter yang diamati adalah jumlah dan presentasi kecambah, jumlah dan presentasi eksplan yang berkalus serta jumlah, ukuran, dan jenis kalus yang terbentuk pada masing-masing MK. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dan perbedaan antar perlakuan uji menggunakan uji beda nyata Duncan dengan taraf nyata 5%. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan kalus embriogenik. Pada percobaan induksi kalus dengan media MK yang mengandung BAP, pertumbuhan kalus sangat lambat dan tak menghasilkan kalus embriogenik. Pada pembentukan kalus embriogenik dilakukan 3 komposisi media, yaitu pada komposisi pertama adalah MS ditambah 2,4 D 1 mg per liter ditambah TDZ 0,1 mg per liter. Untuk komposisi MKE kedua adalah MS ditambah 2,4 D 3 mg per liter ditambah TDZ 0,1 mg per liter. Dan untuk MKE yang ketiga adalah MS ditambah 2,4 D mg per liter
MS ditambah 2,4D 5 mg per liter ditambah TDZ 0,1 mg per liter. Waktu pengamatan parameter, dan hasil uji pada pembentukan induksi kalus embriogenik itu sama dengan kegiatan induksi pembentukan kalus. Nah, kegiatan yang ketiga adalah induksi pembentukan tunas dari kalus embriogenik. Pada percobaan regenerasi tunas ini dilakukan dari kalus embriogenik yang telah dilakukan pada percobaan sebelumnya. Nah, pada percobaan ini memiliki 3 perlakuan, yaitu 3 perlakuan dengan komposisi, yaitu perlakuan pertama MS ditambah BAP 1 mg per liter ditambah TDZ 0,5 mg per liter. Untuk perlakuan kedua adalah MS ditambah BAP 1 mg per liter ditambah TDZ 0, mg per liter. Untuk perlakuan yang ketiga adalah MS ditambah BAP 1 mg per liter ditambah TDZ 0,5 mg per liter. Pada percobaan ini, pengamatan parameter yang dilakukan adalah rata-rata waktu inisiasi tunas per minggu, tinggi tunas, jumlah tunas atau kalus, dan jumlah daun per tunas, presentasi eksplan yang membentuk kalus, serta ukuran dan jenis kalus. Untuk kegiatan selanjutnya atau kegiatan yang terakhir adalah induksi pembentukan tunas adventif. Induksi pembentukan akar dari tunas hanya dilakukan pada tunas yang diperoleh dari percobaan sebelumnya. Nah, untuk induksi tunas adventif ini dilakukan 2 perlakuan dengan komposisi. Yang pertama, MS setengah ditambah NaA 0,5 mg per liter, dan yang kedua MS1 ditambah NaA 0,5 mg per liter. Pengamatan dilakukan setiap hari selama 4 bulan terhadap banyaknya tunas yang berakar dan penampilan kultur secara visual. Selanjutnya adalah review hasil dan pembahasan penelitian. Nah, untuk kegiatan pertama adalah induksi pembentukan kalus. Pada induksi pembentukan kalus ini terdiri dari 3 perlakuan BAP. Dari hasil 3 perlakuan ini, masing-masing konsentrasi mampu membentuk kalus dengan respon yang beragam. Akan tetapi, tidak diperoleh kalus embriogenik yang dapat diregenerasi lebih lanjut menjadi tunas. Hal ini bisa kita lihat langsung pada tabel 1, 2, maupun 3. Untuk hasil selanjutnya, yaitu pada kegiatan pembentukan kalus untuk hasil selanjutnya adalah pembentukan kalus dari daun muda. Dari hasil kegiatan yang kedua ini, berdasarkan presentasi rata-rata eksplan daun muda yang berkalus dari ketiga kultivar cabai yang diuji pada ketiga komposisi adalah media yang terbaik untuk induksi kalus adalah MK2. Sedangkan berdasarkan skor kalus yang terbentuk
Media yang terbaik adalah MK1 dan 2 yang membentuk kalus berukuran rata-rata sekitar 0,5 cm. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1. Pada hasil kegiatan ketiga pembentukan kalus dari hipokotil berdasarkan presentasi rata-rata eksplan yang diuji dari masing-masing ketiga kultivar tanaman cabai, didapatkan hasil media yang terbaik untuk induksi pembentukan kalus adalah MK2. Kemudian diikuti dengan MK3 dan MK1. Sedangkan skor kalus yang terbentuk adalah MK1, 2, dan 3. Hasil pada kegiatan selanjutnya yaitu pembentukan kalus dari ujung akar. Berdasarkan presentasi rata-rata eksplan dari masing-masing kultivar yang diuji dari ketiga komposisi yang telah dilakukan, media yang terbaik untuk pembentukan induksi kalus adalah MK1, kemudian MK3, dan kemudian MK2. Sedangkan berdasarkan skor pembentukan kalus, media yang terbaik adalah MK1. Berdasarkan data tabel 1, 2, dan 3, dapat diketahui bahwa komposisi media yang digunakan dapat dilakukan untuk induksi pembentukan kalus dari berbagai eksplan, daun muda, hipokotil, maupun ujung akar. Perlakuan MK1 dan 2 yang masing-masing mengandung BAP 3 mg per liter dan 5 mg per liter cukup baik untuk menginduksi kalus. Kegiatan selanjutnya adalah induksi pembentukan kalus embriogenik. Berdasarkan rata-rata jumlah kalus embriogenik yang terbentuk per kalus, skor tertinggi dipegang oleh kalus Seveglora 3,8. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan tunas dari kalus embriogenik. Pada kegiatan ini dilakukan 3 percobaan, seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Eksplan yang akan ditanam didapatkan dari percobaan sebelumnya. Nah, untuk itu hasil pembentukan tunas dari embriogenik berdasarkan presentasi rata-rata keseluruhan parameter yang diamati, maka perlakuan kedua dengan media MS ditambah BA 3 mg per liter ditambah TDZ 0,5 mg per liter merupakan media dengan komposisi yang paling sesuai untuk regenerasi tunas dari embriogenik, untuk regenerasi tunas dari kalus cabai, khususnya untuk Seveglora. Meskipun begitu, tidak semua kalus yang terbentuk dapat meregenerasi tunas, karena masing-masing kultivar memiliki respon yang berbeda. Regenerasi tunas ditandai dengan munculnya bercak atau spot berwarna yang merupakan bakal tunas. Kegiatan selanjutnya yaitu induksi pembentukan akar dari tunas adventif. Hasil yang didapatkan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan secara keseluruhan adalah tunas cabai Seveglora responsif membentuk akar pada media pengakaran dengan presentasi 40 dan 33,3%, serta rata-rata jumlah akar masing-masing 5,00 dan 3,66 akar per tunas, masing-masing pada media MA1 dan MA2 yang menggunakan media dasar MS setengah dan MS1. Keseluruhan tahapan perkembangan
kultur cabai varietas Glora, mulai dari kalus embriogenik yang berasal dari eksplan daun muda hingga pembentukan tunas dan akar, disajikan pada gambar berikut. Gambar yang ada di bawah ini ya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daun muda memiliki kemampuan untuk pembentukan akar, untuk pembentukan kalus dan tunas cabai melalui kultur jaringan. Dan kultur jaringan dibandingkan dengan hipokotil dan ujung akar. Sedangkan pada kultivar benih cabai, kultivar Glora merupakan kultivar yang paling responsif terhadap pembentukan kalus, tunas, maupun akar. Ada masing-masing media yang digunakan. Pada media MS yang mengandung BAP dan NAA, memiliki kemampuan untuk membentuk kalus. Namun pertumbuhannya sangat lambat dan tidak menghasilkan kalus embriogenik yang akan digunakan untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Pada pembentukan kalus embriogenik dapat dilakukan dengan media MS yang mengandung sitokinin 2,4D dan TDZ. Media ini sangat baik dilakukan untuk pembentukan kalus embriogenik. Untuk pembentukan kalus menjadi tunas, sebaiknya menggunakan media MS ditambah 2,4D 3 mg per liter ditambah TDZ yang dilanjutkan dengan menggunakan media MS dan ditambah BAP 3 mg per liter dan ditambah TDZ 0,5 mg per liter untuk menginduksi pemanjangan tunas. Sedangkan penggunaan media MS setengah sampai 1 ditambah NAA 0,5 sampai 1,0 mg per liter dapat digunakan untuk menginduksi pembentukan akar pada kultur tunas cabai Glora, pada kultur tunas cabai CV Glora, namun tidak dapat digunakan untuk Chili 109. Demikianlah review jurnal saya kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.